Halo, salam sejahtera untuk para dosen dan teman-teman yang menonton video kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang understanding and conceptualizing interaction. Dan berikut anggota kami ada Rainer Adrian, Darren Erza, Jonathan Sachio, Eric Silvanus, Yoda Wijaya, dan Danielson. Konten kami meliputi 1. Conceptualizing interaction, 2. Conceptual models, 3. Interface metaphor, 4. Interaction types, 5. Paradigms, vision, theories, models, and frameworks. Conceptualizing interaction. Untuk seorang desainer interaksi, penting bagi mereka untuk mengetahui dengan jelas kenapa dan bagaimana mereka akan mendesain sesuatu. Jika mereka mengetahui hal ini, maka waktu, uang, dan usaha yang diperlukan akan jauh lebih sedikit dalam proses pembuatan. Ketika memulai suatu proyek desain, kejelasan asumsi dan pernyataan diperlukan. Menulis asumsi dan pernyataan yang ada dapat membantu untuk membedakan yang pasti dan yang tidak. Dengan demikian, desain yang kurang bagus dapat dirancang ulang. Ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu. Adakah masalah dalam produk atau user experience yang sudah ada? Apa masalahnya? Kenapa hal itu menjadi masalah? Bukti apa yang Anda miliki untuk menyebut hal tersebut sebagai masalah? Bagaimana ide desain Anda dapat menyelesaikan masalah tersebut? Konseptual model. Model konseptual atau konseptual model adalah suatu model yang ada di pikiran desainer ketika ingin menciptakan suatu sistem. Pada tahun 1986, Norman membuat suatu contoh model konseptual yang berbentuk seperti berikut. Suatu model konseptual memberikan strategi pekerjaan dan gambaran untuk konsep umum dan keterkaitan yang ada. Komponen utama dari model konseptual adalah 1. Metafora dan analogi, berfungsi untuk menjelaskan fungsi dari sebuah produk dan cara penggunaannya. Salah satu contohnya adalah bookmark. Yang kedua, melalui produk, konsep yang dilakukan oleh pengguna melalui produk yang disediakan, contohnya saving, serta hubungan yang ada di antara konsep-konsep tersebut. 3. Pemetaan. Pemetaan konsep dan tujuan dari user experience yang mana produk tersebut akan mendukung. Interface metafor. Metafora antarmuka ditujukan untuk memberikan rasa akrab terhadap konsep yang disediakan. Seorang desainer dapat terjebak dalam metafor antarmuka. Mereka akan mendesain suatu sistem agar terlihat seperti barang yang ada di dunia nyata, yang mana barang tersebut juga didesain dengan buruk. Tipe-tipe interaksi. Cara seseorang berinteraksi dengan sebuah produk atau aplikasi. 5 interaksinya adalah salah satu. 1. Instructing, 2. Conversing, 3. Manipulating, 4. Exploring, 5. Responding. Instructing. Cara berinteraksi dengan sistem yang dimana usernya memberi sebuah perintah untuk melakukan suatu tugas. Contoh, ketik perintah, memilih pilihan dari menu, menekan tombol. Benefit dari tipe instructing. 1. Interaksinya cepat dan efisien. 2. Cocok digunakan jika diperlukan aksi yang berupa pengulangan. Contoh, menyimpan dan menghapus file. 2. Conversing. Cara berinteraksi yang dimana seorang dapat melakukan sebuah percakapan dengan sistem. Sistem dirancang untuk menanggapi seperti manusia ketika sedang melakukan sebuah percakapan. Contoh, online agent pada IKEA Health Center. Instructing dan conversing dibedakan. Instructing lebih mengarah ke komunikasi satu arah saja dari orang ke sistem karena orang memberikan sebuah perintah kepada sistem, lalu sistem menuruti perintah tersebut. Kalau conversing, terjadi komunikasi dua arah antara sistem dengan manusia. Benefit dari tipe conversing. Mempermudah orang awam dalam berinteraksi dengan sistem karena cara berinteraksinya lebih familiar. Yang ketiga, manipulating. Interaksi yang memanipulasi sebuah objek yang dimana seseorang bisa melakukan suatu hal seperti yang bisa mereka lakukan terhadap benda fisik di dunia nyata. Contoh, video games,
dan alat untuk edit gambar, seperti Photoshop dan Canva. 3 prinsip inti dari manipulating. 1. Representasi dari objek dan aksi secara berkelangsungan. 2. Dapat memberikan tanggapan balik secara langsung. 3. Aksi yang sederhana dan berupa sebuah aksi fiksi, seperti menekan tombol, ketimbang memasak pemerintah dengan sintaks yang kompleks. Benefit dari tipe manipulating. 1. Membantu pemula dalam mempelajari sebuah fungsi dari sebuah alat dengan cepat. Membantu orang-orang berpengalaman dengan mengerjakan tugasnya secara cepat, tidak membutuhkan error message. Yang keempat, exploring. Cara interaksi yang dimana seseorang akan berpindah antara dunia nyata dan dunia virtual. Contoh, penggunaan alat VR. 5. Responding. Interaksi di mana sebuah sistem berinisiatif untuk memberikan suatu tanggapan jika seseorang melakukan hal tertentu. Contohnya, fitness tracker memberikan notif jika seseorang sudah berjalan 10.000 langkah dalam satu hari. Google Lens yang akan menampilkan informasi terkait dengan gambar yang sudah diambil. Paradigms, Vision, Theories, Models, and Frameworks. Sumber lain untuk inspirasi dan pengetahuan tentang model konseptual adalah sebagai berikut. Bentuk-bentuk tersebut dibagi berdasarkan skala kekhususannya terhadap suatu masalah. 1. Paradigm. Mengacu pada pendekatan-pendekatan umum yang telah diterima oleh komunitas peneliti dan desainer untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Mengikuti suatu paradigm berarti membiasakan diri terhadap serangkaian kegiatan yang telah disetujui kalangan masyarakat. Pada tahun 1980, paradigm dalam HCI adalah bagaimana merancang aplikasi yang berpusat pada pengguna untuk komputer. Windows, icons, menu, dan pointer digunakan sebagai cara untuk mengetahui fitur yang tersedia untuk pengguna yang kemudian diganti oleh Graphical User Interface, secara singkat GUI. Visi Marquardt, Ubiquitous Technology. Pergeseran paradigm selanjutnya adalah visi Marquardt, bahwa komputer akan menjadi bagian dari lingkungan, terdapat di dalam berbagai objek atau benda sehari-hari. Manusia dapat berinteraksi dengan orang lain tanpa terganggu atau menjadi frustasi dengan teknologi. Vision. Vision adalah skenario masa depan berupa penelitian dan pengembangan desain interaksi yang seringkali digambarkan dalam bentuk film atau narasi. Vision tentang masa depan, seperti visi Marquardt, menyebabkan perubahan paradigm dalam hal penelitian dan pengembangan yang dilakukan perusahaan dan universitas. Teoris. Teori adalah penjelasan yang sudah dibuktikan dengan baik dari beberapa aspek suatu fenomena. Teori yang telah masuk ke dalam HCI menyediakan sarana untuk menganalisis dan memprediksi kinerja pengguna yang melakukan kegiatan terkait jenis interface dan sistem komputer. Model merupakan penyederhanaan dari beberapa aspek HCI yang memudahkan desainer dalam memprediksi dan membuat desain alternatif. Model menggambarkan inti dan proses yang mendasari bagaimana suatu fenomena dapat terbentuk dan terhubung. Model terbaru yang dikembangkan dalam desain interaksi adalah user models, yaitu memprediksi informasi yang diinginkan pengguna dalam interaksi. Framework adalah sekumpulan konsep yang saling terkait atau sekumpulan pertanyaan spesifik. Framework didasarkan pada teori human behavior, tetapi semakin dikembangkan dari pengalaman dan temuan yang muncul dari pengguna. Sekian dari presentasi kami. Kami berharap para dosen dan teman-teman dapat mengerti apa yang kita sampaikan pada video ini.